Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga kita dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam minggu ibadah ketiga setelah Trinitatis hari ini, yang artinya Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam ibadah Minggu Keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 sampai ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal.
Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini,
yang tertulis dalam kitab Yesaya 66 mulai dari ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 6 Juli 2025, Romawi 1, nama Minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik Minggu menjadi ciptaan baru. Romawi 2, pelayanan umum.
1. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu 6 Juli 2025, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Minggu Remaja akan digabung dengan ibadah umum, sedangkan ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan dalam 3 ibadah, yaitu pukul 6, 8, dan 11 WIB di Gedung Sopo Saroha. Kita akan memberikan persembahan di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Persembahan 1A dan 1B diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga memakai amplop diberikan setelah khotbah ke depan. 2. Baptisan kudus khusus. Pada hari ini di ibadah pukul 6 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus untuk 1 orang anak, yaitu Diego Rivo Purba dari WIK 35. 3. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan A. Seorang putri bagi keluarga Bapak Hisar Pandapotan Sianipar, Ibu Nadia Lestari Tumanggor pada hari Rabu 25 Juni 2025 dari WIK 1, NRJ-nya 251806. B. Seorang putra bagi keluarga Bapak John Melin Sihole, Ibu Pasrah Simbolon pada hari Kamis 26 Juni 2025 dari WIK 9, NRJ-nya 161137. C. Seorang putri bagi keluarga Bapak Henry Jampiter Alison Luban Tobing, Ibu Leni Novalia Nainggolan pada hari Jumat 4 Juli 2025 dari WIK 18, NRJ-nya 17 12 19. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Keempat, penerimaan menjadi jemaat penuh. Hari ini Minggu 6 Juli 2025, penerimaan menjadi jemaat penuh yaitu Bapak Tiksenario Menalu, Ibu Tamaria Silaban yang dikenakan hukum siasat gereja dan telah menerima penggembalaan. Alamat Klaster Royal Residen Blok B nomor 28 Jalan Karya Damai 5 Kecamatan Buaran Indah dari WIK 14. Acara penerimaan akan dilaksanakan di konsistori gereja masuk pukul 10.30 pada ibadah siang. 5. Jemaat pindah WIK. Sejak hari ini Minggu 6 Juli 2025 telah pindah WIK keluarga. A. Bapak Penahatan Manurung Ibu Risma Perdede beserta 2 orang anak dari WIK 12 ke WIK 25, NRJ-nya 140458. B. Bapak Oscar Benedik Simajutak, Ibu Ronauli Tapubolon beserta 1 orang anak dari WIK 12 ke WIK 25, NRJ-nya 110236. C. Ibu Nonya Manurung Romauli Lubis beserta 3 orang anak dari WIK 12 ke WIK 25, NRJ-nya 100493.
D. Ibu Nonya Pasaribu Maslia Butar-Butar beserta 3 orang anak dari WIK 12 ke WIK 25, NRJ-nya 10.04.292. E. Rosmala Sinaga dari WIK 12 ke WIK 25, NRJ-nya 10.04.14. Yang keenam, persembahan tanda kasih Purna Bakti Parhalado. Sehubungan dengan Purna Bakti pelayanan atau Situa, Inang Situa Rubiana Tapubolon dari WIK 13 yang telah memasuki usia pensiun 65 tahun, maka akan dilaksanakan pengumpulan persembahan tanda kasih dalam ibadah Minggu 13 Juli 2025 agar kita mempersiapkan dengan baik dan memberikan dengan sukacita tanda kasih atas pelayanan hambanya. 7. Pemberian ulos tanda kasih. Pada hari Minggu 13 Juli 2025 dalam ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemberian ulos tanda kasih bagi jemaat yang sudah berusia 70 tahun atau lebih yang belum pernah menerima ulos tanda kasih dari gereja, agar setiap Situa WIK memberikan data jemaat yang akan menerima ulos tanda kasih selambat-lambatnya hari Kamis 10 Juli 2025 kepada Sekretariat Gereja. Kedelapan, pendaftaran CD khusus. Gereja kita mengadakan katekisasi kudus kepada jemaat dewasa yang sudah berusia 21 tahun ke atas dan yang bekerja di luar kota Tangerang. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai 18 Juli 2025 bertempat di kantor gereja. 9. Pendaftaran peserta CD reguler tahun ajaran 25-26. Pendaftaran peserta katekisasi CD reguler tahun ajaran 2025-2026 dibuka pada hari Senin tanggal 7 Juli sampai tanggal 1 Agustus masuk pukul 19.30 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ama Huria, Ama Kantata Gloria, dan semua ama dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas liturgis dari Ama WIK 22, doa sepaat dari Ama WIK 23, dan yang mengumpulkan persembahan dari Ama WIK 24. Persembahan pujian dari Kor Ama Kantata Gloria, Kor Ama Distrik, dan lagu pujian dari vokal grup atau trio Ama dari WIK 16. Dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 4, 15, dan 26. 3. Seksi lansia. Pada hari Selasa 8 Juli 2025 akan diadakan PA seksi lansia, dan pada hari itu juga akan diadakan seminar singkat tentang kesehatan lansia dan medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Ini dilaksanakan dengan gratis yang difasilitasi oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalidres, Jakarta Barat. Dengan rondon acara pukul 8 tepat sampai 8.45 WIB, senam. Pukul 9 tepat sampai 11 WIB,
seminar kesehatan dengan Pangkalis Andre spesialis penyakit dalam konsultan Riati. Kebaktian bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Melalui warta ini diundang semua lansia yang ada di HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti kegiatan tersebut. Keempat, diakoni pelayanan kasih. Pertama, ucapan selamat dan doa. Full timer Farhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan pertama, selamat ulang tahun kelahiran kepada 84 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 46 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Tertulis di Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan dan penulisan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan. Di minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam surat Paulus ke jemaat Galatia, pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini menjadi ciptaan baru. Topik ini merupakan salah satu topik sentral di dalam ajaran Kristus. Salib Kristus telah menciptakan kita menjadi ciptaan baru.
menjadi manusia baru. Manusia lama diperbaharui menjadi manusia yang benar-benar baru. Kristus telah menebus kita dari manusia lama melalui pengorbanannya di kayu salib. Hal itu dilakukan sekali untuk selamanya, karena tidak ada lagi syarat lain dalam keselamatan. Menyelamatkan umat manusia hanya dengan kasih Tuhan mengorbankan diri di kayu salib. Hanya itulah jalan keselamatan umat manusia, tidak ada yang lain. Keselamatan itu adalah anugerah, pemberian, basa-basa di debata. Manusia diselamatkan dari perbudakan dosa bukan karena perilaku manusia itu telah melakukan kehendak Allah total dalam hidupnya. Tidak ada lagi manusia yang dapat melakukan hukum Taurat dengan murni. Semua manusia telah melanggar hukum Taurat. Karena itu, hukum Taurat, patik, bukan lagi jalan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi hukum Taurat itu, patik itu adalah perboden, petunjuk ke jalan yang benar. Yang benar itu adalah kasih Kristuslah yang menyelamatkan. Nangadong behita na malua siya dirita ay sudido hita mardosa. Holan ala ni holong ni roha, asin ni roha ni debatado. Hanya karena anugerah Kristus kita diselamatkan. Hanya karena kasih Kristuslah kita diselamatkan. Sola fide. Dan juga sola gratia dan sola scriptura yang satu kesatuan yang diajarkan atau yang diserukan oleh Dr. Martin Luther. Manusia dapat hanya diselamatkan karena kasih Kristus, karena iman, karena firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Di nats ini masalahnya di dalam jemaat Galatia adalah masih ada kaum Judaisme, kelompok Yahudi, Kristen yang ada di Galatia. Galatia ini adalah Turki modern sekarang. Jemaat di sana sudah campuran dari berbagai suku, bangsa. Tapi kelompok Yahudi menyatakan tidak akan memperoleh keselamatan jika mereka tidak bersunat. Itulah ajaran-ajaran guru palsu, ajaran-ajaran sesat yang memprovokasi jemaat di Galatia. Mereka mengatakan orang-orang Kristen non-Yahudi harus bersunat supaya setara dengan kaum Yahudi. Tanpa itu tidak memperoleh keselamatan. Di luar ajaran bersunat ini, kaum Yahudi juga mengatakan bahwa orang dapat diselamatkan kalau melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bagi orang Yahudi bukan lagi 10 titah yang diterima Musa di Sinai, Gunung Sinai. Tapi sudah 300-an lebih. Termasuklah diantaranya harus bersunat sebagai pengikut Tuhan. Jadi kelompok-kelompok Yahudi telah memaksakan supaya budaya yang mereka lakukan sebagai orang Yahudi dilakukan menjadi syarat menjadi Kristen yang benar di Galatia. Itulah yang diperjelas
oleh Paulus. Paulus tidak dapat lagi mengunjungi jemaat di Galatia karena dia sudah di dalam penjara. Tadi di dalam ayat 11 itu, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Menurut si Barclay, di surah, Paulus itu sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan tangannya sudah mulai lemah menuliskan surat dari penjara ke jemaat-jemaat yang didirikan, yang dikunjungi di Asia Kecil termasuk ke Eropa, yaitu Roma. Paulus sering mengirim surat dengan dibantu oleh para yang muda, yang percaya. Dia hanya mengatakan, mendiktekan. Lalu para pembantunya menuliskan apa yang dikatakan oleh Paulus. Itulah surat-surat yang dikirimkan ke jemaat-jemaat, ke Korintus, ke Filipi, ke Tesalonik. Tetapi kalau surat ini, surat Galatia atau Nats ini, dia sendiri yang menulis dengan huruf besar. Itu pertanda bahwa itu adalah keseriusan. Memang semua surat-surat itu serius, tapi ini saking seriusnya, perlunya untuk menentang ajaran-ajaran sesat yang menimpa jemaat di Galatia. Dia menuliskan sendiri huruf besar supaya dia jelas melihatnya, dan huruf besar itu menandakan, kalau di dalam komputer ini dibuat huruf tebal, ya, dipertebal tintanya, menandakan bahwa itu merupakan terpenting atau inti daripada satu pengkalimatan atau cerita. Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Galatia untuk menghindari mereka, karena sudah semakin ada yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat itu. Lalu Paulus mengirimkan supaya tetap mereka menganut, mempercayai atau menerima ajaran-ajaran yang telah Paulus beritakan kepada mereka. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat Galatia. Dia mengatakan Injil Kristus itulah keselamatan. Tidak ada syarat lain di dalam keselamatan. Hanya oleh kasih Kristus. Bagi Paulus tidak ada syarat lain. Keselamatan Injil yang diberitakan Paulus murni dan tidak ada Injil lain. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 ayat 8 dan ayat 9, saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Itu surat Paulus ke jemaat Galatia juga. Dalam pasal 1 ayat 8-9. Sudah mulai ada ajaran-ajaran sesat. Tidak ada ajaran yang benar selain yang kami sampaikan atau yang ku sampaikan, kata Paulus kepada jemaat Paulus. Siapa yang mengajarkan, terkutuklah dia yang mengajarkan di luar apa yang saya ajarkan itu, kata Paulus. Paulus sangat kecewa terhadap jemaat Galatia yang mudah goyah, mudah terpengaruh
ngoleng-ngoleng, dan hok padirianna. Goyah oleh rupa-rupa pengajar baru, mereka tidak berdiri teguh di dalam Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Maka untuk memenangkan jemaat Galatia dari pengajar palsu itu, Paulus menegaskan kembali bahwa Kristus telah disalibkan untuk kita, mematikan manusia lama, dan di dalam Kristus kita benar-benar menjadi ciptaan baru. Manusia sebelum Kristus datang dan disalibkan, manusia sudah putus hubungan dengan Allah. Tidak ada lagi yang menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia tidak dapat lagi, tidak memperoleh keselamatan dari Tuhan karena sudah diperbudak dosa. Tapi karena kasih Kristus itu, Dia datang untuk membayar, melunasi dosa-dosa yang telah memperbudak manusia itu. Dengan kasih setianya, Dia menyelamatkan manusia. Dia membayar hutang lama manusia. Dan oleh kematiannya itu manusia diselamatkan. Dan setelah kebangkitan itu kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Itu ajaran Paulus. Tidak ada lagi ilah-ilah atau ajaran-ajaran budaya lain seperti yang dikatakan, yang diharuskan oleh Yahudi kepada jemaat di Galatia, harus bersunat. Itu adalah budaya, adat nasidadui. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasih Kristus. Sementara Paulus sendiri adalah orang Yahudi tulen dari suku Benjamin. Dia tidak mengajarkan sebagai orang Yahudi, dia tidak mengajarkan atau mengharuskan, memaksakan orang bersunat. Tidak. Makanya orang pengajar-pengajar palsu ini meragukan kerasulan Paulus, memprovokasi jemaat di Galatia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal menarik di dalam Galatia ini dikatakan Paulus, salib Kristus dihubungkan dengan penciptaan manusia baru. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tangarung belapatan ini. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ciptaan baru yaitu percaya, yakin bahwa dia memang dosanya telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib dan dimenangkan. Dan bagi siapa yang percaya kepadanya, kepada Kristus, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pengorbanan Kristus hendak memperbaharui manusia. Jangan kembali lagi kepada peraturan keagamaan, hukum Taurat, sunat dan peraturan keagamaan seolah-olah sebagai syarat dalam keselamatan. Bukan. Tetapi tidak melarang itu dilakukan oleh yang berbudaya itu. Tetapi tidak memaksakan orang yang non-Yahudi melakukan itu. Termasuk kita. Tangikunulah honotai. Karena itu adalah budaya orang Yahudi. Menjadi ciptaan baru menurut Paulus, dia menyerukan menghindari 3 hal. Pertama, jangan memaksakan kehendak. Seperti para guru-guru sesat memaksakan kehendaknya kepada jemaat yang non-Yahudi. Paulus menjelaskan sumber kekacauan di dalam jemaat Galatia adalah
pemaksaan kehendak kaum Yahudi terhadap non Yahudi, dipaksakan odo ada nami kosono duina, padahal tidak sesuku dengan dia. Isarani si pangano nakamangina baunang dipaksakan ikunal langon ay subuyan langon manang na subang ni baning majono karena kesehatan dan soal iman. Molonian lang gatal-gatal basi kepaksahon nal langon ni. Itu contoh guru-guru sesat memaksakan kehendak seolah-olah keselamatan non-Yahudi tidak sempurna karena tidak bersunat. Dan diselamat tok kamu. Aiso bersunat tamunna. Jadi itu hal-hal pemaksaan. Mereka menambahkan syarat keselamatan dengan memaksa non-Yahudi harus bersunat. Bagi Paulus sunat hanyalah tanda lahiriah. Budaya ni bangso manang suku doi. Dak paksa honot ni budaya ni Yahudi ikon ulah honon ni suku bangsa yang lain. Keselamatan adalah anugerah Allah. Suatu kekayaan rohani yang kita miliki yang diberikan oleh Allah secara gratis di kayu salib. Pemaksaan kehendak Allah, pemaksaan kehendak adalah sumber kekacauan. Ini suatu peringatan Paulus bagi kita di masa kini. Pemaksaan kehendak bukanlah nilai-nilai Kristiani. Kekayaan rohani kita adalah setiap orang menyadari dirinya siapa dan dengan sukarela melayani Kristus tanpa paksaan, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Itulah sebagai pengikut Kristus yang setia. Yang kedua, jangan memegahkan diri, menyombongkan diri, pahebat-hebat diri. Lawan Paulus di Galatia sangat pintar memegahkan diri, yaitu guru-guru palsu itu. Memuji pekerjaannya dan seolah menjadi paling sempurna dalam segala hal. Padahal Pauluslah yang paling berjasa atas berbagai pendirian jemaat di Asia dan di Eropa. Tetapi Paulus tidak pernah memegahkan diri. Bahkan dia mengatakan itu adalah utangku. Utakku hiaddoi. Bukan kehebatan saya. Dia menyadari pada masa dia Saulus banyak merusak tempat-tempat ibadah orang Kristen, menyiksa orang-orang Kristen sehingga dia menganggap berhutang kepada Tuhan karena dia menindas orang-orang yang tidak bersalah, menindas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu Allah di dalam Kristus memanggil dia menjadi murid yang belakangan lahir. Paulus lahir setelah kebangkitan Kristus menjadi rasul. Dan dia disuruh, diperintahkan memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, manak si pelebegu, non-Yahudi. Itu tugas Paulus. Makanya dia memberitakan Injil berlari, merlojong dari desa ke desa, dari bangsa ke bangsa. Supaya semua orang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Makanya berdiri gereja-gereja di Tesalonik, di Filipi, di Korintus, di Galatia, nats ini. Dan juga di Roma. Tapi Roma itu sudah ada Injil di sana, baru dia datang untuk menyempurnakan pengajaran Injil di Roma. Itulah salah satu Eropa yang didatangi atau dilayani oleh Paulus
dan di sanalah dia tertindas di penjara di Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan pengajar palsu di Galatia, mereka hanya pintar ngomong, pandai menghasut, dan kata-katanya mempesona namun tidak menghasilkan apa-apa. Hampa, tidak ada hasil pekerjaannya yang bisa ditunjukkan selain memprovokasi. Sona masa dia kapartikiano, masa doi. Di zaman ini disebut dengan pencitraan. Melakukan berbagai hal hanya untuk cover, tapi isinya kosong. Holak kata. Paulus di dalam khotbah ini mengajak kita, manusia ciptaan baru tidaklah manusia cover atau pencitraan dengan maksud memegahkan diri. Manusia baru adalah berpedoman pada hati yang melayani dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dalam semua pelayanannya biarlah Kristus yang dimuliakan. Yang terakhir, amangenang, jangan menyusahkan orang lain. Tadi Paulus mengatakan di dalam ayat 17, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Artinya, apa yang diajarkan Paulus itu adalah suatu kebenaran firman Tuhan. Jangan mempersalahkan Paulus atas ajaran yang diberitakan kepada jemaat di Galatia. Jangan mempersalahkan Paulus karena dia tidak mengharuskan jemaat di Galatia non-Yahudi bersunat. Karena tidak ada hubungannya dengan itu tentang keselamatan. Dia katakan tadi, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Artinya, aku adalah milik Kristus dan disuruhkan untuk memberitakan Injilnya kepada jemaat atau kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus atau kepada orang-orang kafir si pelebegu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan dalam khotbah minggu ini mengajak kita untuk menghayati status baru kita, yaitu manusia ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Salib Kristus telah menciptakan kita menjadi manusia baru. Manusia yang diperbaharui dari kejatuhan dosa kepada keselamatan. Dari keterasingan menjadi hidup di dalam anugerah. Dari hubungan yang rusak oleh dosa ditata ulang kembali. Salib Kristus memulihkan hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk meneguhkan iman kami. Hanya di dalam kasih-Mu lah keselamatan. Dengan kasih-Mu kami Tuhan tebus dari perbudakan dosa dan menciptakan kami menjadi ciptaan baru yang hidup dalam firman-Mu, firman kebenaran itu. Itulah yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Itulah yang kami hidupi. Kiranya kuatkan kami dengan Roh-Mu, supaya kami tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh zaman, ajaran-ajaran yang menyesatkan iman kami. Kami selalu berserah kepada Tuhan. Roh-Mu lah menyertai kami siang dan malam. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu.
yang hadir pada saat ini memuji Tuhan, juga yang hadir dalam ibadah subuh, siang, dan sore malam nanti. Jagai mereka, berkati segala pekerjaan mereka, berikan kesehatan. Dan Tuhan selalu menjauhkan godaan-godaan dari mereka yang menyesatkan hidup jemaat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang tidak dapat bersekutu dengan Tuhan hari ini di gereja-Mu ini, kiranya Roh-Mu jugalah menyertai mereka. Dan pada kesempatan hari-hari yang akan datang, mereka bersama kami memuji Tuhan di gereja ini. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, menguatkan parhalado, panitia dalam berbagai kegiatan di gereja-Mu ini, supaya kami berdaya mampu melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, juga kami serahkan jemaat-Mu yang lemah karena ekonomi, lemah fisik karena berbagai penyakit yang menimpa mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberkati segala usaha pengobatan dan obat yang mereka gunakan, supaya mendapat kesembuhan. Juga berbagai cita-cita jemaat-Mu yang belum kesampaian sesuai dengan kehendak-Mu di hari-hari yang akan Tuhan datangkan, kiranya mereka dapat menerima apa yang selalu diminta dalam doanya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi pewaris keselamatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan buku nyanyian 458 sambil mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan amplop Minggu Keluarga ke depan. Dengan langkah ringan, senang hati, mari kita datang ke depan untuk menyampaikannya. Hatiku di Tuhan,
Ya Tuhanku, Kau sobatku. Kau sobatku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.